Kerja di hotel yang menjual khamr. Pertanyaan: bagaimana hukumnya kerja di hotel yang menyediakan kamar untuk pasangan yang bukan muhrim dan menjual alkohol? Bagaimana jika kerja di hotel tersebut di bagian accounting ataupun di bagian memasak? Hasil penjualan kamar dan alkohol tersebut dibagikan ke karyawan sebesar 11%. Mohon penjelasannya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Termasuk sumber penghasilan yang haram adalah ketika seseorang dibayar karena menyediakan fasilitas maksiat bagi konsumennya, termasuk menyediakan khamr dan kamar hotel untuk maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian bantu-membantu dalam dosa dan tindakan melampaui batas. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Mereka yang menyediakan khamr turut dilaknat karena dia membantu orang lain minum khamr. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 orang karena khamr, yang memeras anggur, yang minta diberaskan anggur, yang minum, yang membawa, yang minta dibawakan, yang menuangkan, yang menjual, yang makan hasil penjualan khamr, yang beli, dan yang minta dibelikan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Idealnya, seorang muslim menghindari tempat kerja semacam ini, agar dia lebih bebas dari semua bentuk pelanggaran syariat, atau turut membantu orang lain melakukan pelanggaran syariat. Bagaimana dengan penghasilannya? Hukum itu mengikuti apa yang dominan. Dalam satu kaidah dinyatakan, hukum itu mengikuti yang dominan. Kita tidak sebut penghasilan hotel ini haram, karena tidak semua sumber penghasilan hotel ini bermasalah. Hanya saja, hartanya bercampur antara yang halal dan haram, termasuk posisi karyawan. Ketika hasil yang haram ini disingkirkan, maka sisanya bisa dimanfaatkan. Terdapat kaidah yang menyatakan, orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram, maka dia keluarkan bagian yang haram dan sisanya menjadi halal baginya. Jamharah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah lil Mu'amalah Maliyah. Dalam Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam mengatakan, harta haram karena cara mendapatkannya, seperti harta haram yang diambil dari merampas atau melalui akad yang batal, jika ini bercampur dengan halal, maka yang haram tidak membuat yang halal ikut haram. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan contohnya, jika ada orang mengambil harta orang lain, kemudian dia campur dengan harta milik pribadinya, tidak membuat semuanya jadi haram. Bahkan, jika yang halal dan yang haram berimbang, dan memungkinkan untuk diperhitungkan, maka dia bisa mengambil bagian yang halal. Majmu' Al-Fatawa. Bagaimana jika uang itu bercampur? Wujud uangnya halal, meskipun ada sebagian yang diperoleh dari hasil yang haram. Karena itu, acuan yang digunakan adalah nilai dan bukan benda uangnya. Sehingga tidak masalah uangnya bercampur selama dia tahu nilainya. Ibnul Qayyim mengatakan, taubatnya orang yang hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, sementara tidak memungkinkan baginya untuk membedakannya, maka dia harus bersedekah senilai yang haram, kemudian sisa hartanya menjadi halal. Madarij As-Salikin. Mengacu pada penjelasan di atas, penghasilan haram yang ada di pihak Anda dan diketahui nilainya 11% harus dikeluarkan sebagai bentuk takhallus minal haram atau membebaskan diri dari yang haram. Bisa diserahkan untuk kepentingan fasilitas umum atau diberikan ke fakir miskin. Selanjutnya, sisa gaji Anda adalah halal. Namun ini sama sekali bukan memotivasi Anda untuk bertahan di dunia kerja yang semacam ini. Kami lebih menekankan untuk mencari penghasilan lain di tempat yang mungkin gajinya lebih sedikit, tapi lebih terbebas dari setiap pelanggaran syariat. Demikian, Allahu a'lam.